Di RPS itu ada. Oke, kenapa nggak bisa nih? Bentar. Di situ tertulis mulai dari hukum kolom, medan listrik, terus juga ada potensial listrik, kapasitor, hukum ohm, terus juga ada Kirchhoff. Kirchhoff itu nanti berkaitan dengan rangkaian listrik, medan magnet, induksi magnet, GL Lorentz, GGL induksi, induktansi, dan RLC. Oke, nanti kita akan diskusi lebih banyak di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian komponen penilaian ini selalu saya tekankan di awal. Jadi ini adalah evaluasi dari semester kemarin bagi kelas lain ya. Saya memberikan porsi-porsi masing-masing. Di situ terbesar adalah tugas. Jadi nanti tugas 40% kalian bisa mengerjakan jauh-jauh hari. Harapan saya adalah itu memudahkan kalian. Cuma nanti tugas pun juga ada terdiri dari beberapa model tugas ya. Lalu ada presensi 10%, UAS 25%, UTS 25%. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari presensi. Presensi 10% adalah presensi yang saya data dari e-kampus. Nah, mungkin ada beberapa yang tanya ya, itu bagaimana cara mendata presensinya gitu kan. Nanti presensi saya data itu dari kalian mengakses link Google Meet. Kalian mengakses link logo online itu ya. Logo online kan kalau kalian buka e-kampus di agenda itu ada logo online Google Meet ya. Kalian klik aja itu. Jadi buat pendata nanti saya data dari situ. Kemudian apabila nanti lama gitu nanti kabel jadi grup kayak tadi gitu, saya kasih linknya. Nah, nanti buat orang-orang yang joinnya itu langsung klik atau langsung akses link yang ada diskusi kampus. Nanti setelah ini silahkan klik aja link yang ada di link logo Google Meet yang ada di e-kampus, karena itu nanti terdata. Kalau misalkan kalian sudah akses, biasanya namanya muncul di bawah, gitu ya. Karena memang harusnya kan akses link Meet itu dari situ, cuman karena ternyata sistemnya nggak begitu bagus, yaitu bandwidth-nya besar, sehingga down gitu ya sistemnya, maka berimbas dan berakibat lamanya kalian masuk ke dalam Google Meet. Jadi nanti ke depannya gitu, kalian klik aja dulu ya, ketika mulai jam 4 kalian klik di situ logo Google Meet-nya. Saya tahu pasti akan lama, jadi nanti setelah itu kalian keluar aja, kalian masuk kembali ke link Meet yang saya bagikan di diskusi atau di grup WhatsApp. Jangan sampai lupa ya. Itu porsi 10%, jadi nanti sampai akhir kalau kalian terus presensi, maka nanti total ada 10 nilai untuk nilai akhir. Kemudian bagi orang-orang yang nanti akan ada izin, sakit, dan urusan-urusan yang mendadak, nanti bisa kabari secara pribadi atau lewat grup WhatsApp. Lalu tugas ini adalah 40%. 40% diambil dari tugas. Nanti akan ada bentuk-bentuk tugas. UAS 25%, 25%. Nah, mengenai UTS, jangan sampai kalian mengulangi mahasiswa atau mengikuti mahasiswa-mahasiswa yang mana tugasnya itu ataupun ujiannya itu kopas, bahkan mengumpulkan punya temennya ya. Jadi ada misalkan si A nih udah ngerjain selesai, ada nama segala macam. Akhirnya sama mahasiswa lain ada beberapa oknum ya, dia cuman crop itu jawaban, akhir namanya diganti dan dikumpulkan. Oke, kebetulan juga saya periksa satu persatu. Jadi kalau misalkan saat itu kedapatan ada 2 nama yang sama, entah itu dari jelas ya dari tulisan ya, dari tulisnya biasanya atau dari gaya bahasanya gitu ya. Maka jelas itu nanti akan berefek tidak dinilai. Maka jangan sampai kalian merugikan teman kalian yang sudah mengerjakan tugasnya. Bagaimana mensiasati gitu apabila kalian diskusi dengan temennya, misalkan tugasnya individu tapi kalian mau diskusi sama yang lain, ya itu kalian nggak apa-apa diskusi, cuman gunakanlah kalimat sendiri, atau kalau misalkan ternyata kebetulan jawabannya itu kalimatnya sama, kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan mengumpulkan punya temennya. Oke, ini kontrak pembelajaran ya. Jadi kontrak pembelajaran itu pertama adalah mengikuti kuliah daring. Jadi beberapa pertemuan itu kadang saya metodenya adalah kuliah daring seperti ini, video conference ya, atau bisa juga nanti dari mengakses video, jadi video itu bisa diakses kapanpun, atau nanti belajar mandiri melalui penilaian kuis ya.
Jadi metode seperti itu. Kalau misalkan nanti saya pengennya itu dari apa, biasanya saya umumin di e-kampus. Tapi template-nya atau format awalnya kita selalu menggunakan Google Meet. Tapi kalau ternyata di dalam kesempatan saya harus menggunakan metode lain, maka saya umumkan. Jadi format awal kita nanti selalu menggunakan Google Meet. Kemudian tadi sudah disampaikan ya, izin maupun sakit tetap menuliskan atau menyampaikan ke saya, kan nanti biar saya data gitu ya. Lalu penugasan dikumpulkan tepat waktu. Oke. Nah, tadi berkaitan dengan presensi juga. Kalau misalkan kalian lupa nih akses atau kalau kalian lupa nih tulis presensi atau akses linknya, bisa nanti setelah daring ini diakses atau biasanya entah 1 atau 2 hari bisa diakses kalau misalkan akses Google Meet-nya. Lalu penugasan dikumpulkan tepat waktu. Ini saya ambil evaluasi dari anak-anak kelas lain semester lalu ya, di mana mereka semua itu bukan hanya dikumpulkan telat, tapi bahkan sampai akhir perkuliahan itu tidak dikumpulkan. Saya masih mengapresiasi yang mengumpulkannya telat. Ya, jadi misalkan nih 1 minggu harusnya dikumpulkan, tapi lupa mengumpulkan, yang pada akhirnya dikumpulkan di pekan kedua. Itu saya lebih apresiasi orang-orang yang mengumpulkan telat dibanding yang tidak mengumpulkan sama sekali. Tapi jangan terus diulang. Berusaha untuk mengumpulkan tepat waktu. Karena biasanya saya mengambil data nilai itu apa yang mahasiswa inputkan di e-kampus. Seperti kelas-kelas yang lain ya, ada waktu itu semester lalu. Pada akhirnya mereka itu komplain setelah nilai akhir keluar. Dan mereka nggak tahu kesalahannya apa. Padahal harusnya tahu sendiri gitu kan, tugasnya nggak ngumpulin, presensi nggak tahu, atau bahkan UTS sama UAS nggak ngumpulin. Gitu ya. Jadi kalian sebelum nanti komplain itu silakan dicek kembali tugasnya ada yang kelewat nggak, presensi tepat waktu atau enggak, ujian dikumpulkan atau tidak. Lalu terakhir banyak membaca, karena ini nanti kembali ke diri kalian, terutama buat orang-orang yang ternyata masih fokus ke bidang keilmuan ya. Nanti terus membaca banyak informasi, wawasan itu nggak cuma materi pembelajaran fisika. Kalian orang informatika perbanyak wawasan tentang coding mungkin gitu, atau pengolahan data dan lain sebagainya. Nah, ini buat yang mungkin tadi timbul pertanyaan, kira-kira tugas saya seperti apa? Jadi evaluasi juga dari semester lalu, saya tugas nggak lagi individu ya untuk yang tugas rutin kecuali kuis. Nah, ini bentuk tugas pertama tugas kelompok. Jadi nanti akan ada, saya bagikan kelompok ya. Saya bagikan di grup beberapa kelompok mahasiswa. Nanti setiap kelompok mengumpulkan PPT-nya dan juga mempresentasikan sebelum kelas dimulai. Jadi ilustrasinya itu, taruhlah ada kelompok pertama terdiri dari 3 orang mahasiswa, topiknya tentang listrik, tentang medan magnet gitu misalkan ya. Nah, dia buat nih metode materinya, PPT-nya, lalu dipresentasikan di pertemuan berikutnya atau sesuai yang terdata gitu ya. Lalu nanti dikumpulkan. Yang lain ya nggak ngerjain materinya. Jadi nanti setiap kelompok punya materi masing-masing, ya dikumpulkan dikumpulkan sesuai dengan pertemuan. Jadi cuma sekali dalam 1 semester untuk tugas kelompok. Lalu sisanya kuis nanti pekan kelima dan pekan ke-12 biasanya saya open book atau open all ya. Cuma nanti untuk sistemnya apakah dikumpulkan saat sesi perkuliahan atau beberapa hari kemudian, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita simpulkan ada tiga ya total komponen penilaian tugas yang menghasilkan 40%. Pertama kuis pada pekan kelima, kedua kuis pada pekan ke-12, dan juga tugas kelompok setiap sesuai dengan waktu yang ada. Oke, nah kira-kira dari situ kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau misalkan cukup ya disampaikan cukup. Oke, silakan dicermati. Kalau ada yang mau disampaikan sampaikan. Kalau cukup atau lanjut silakan kasih tahu saya untuk lanjut. Oke. Ini ada 29 orang ya. Oke.
Oke, bagaimana? Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Oh ya, di sini sebelumnya ketua kelasnya siapa? Yang mana? Atau yang belum join ketua kelas? Perwakilan atau ketua kelas? Ya, Belum Pak, ya? ketua kelasnya Ya, Warja, Pak. Terus wakilnya War. saya, bawa dulu. Oke. Ketuanya belum join ya? Kayaknya belum ada sih. Ya udah. Nanti kasih tahu aja yang ketua kelasnya mana, biar nanti saya save nomornya. Oke. Tapi lebih seringnya sih saya umumkan untuk pengumuman-pengumuman di luar template atau format awal, biasanya saya lewat grup aja, biar lebih mudah. Nah, ini untuk capaian pembelajaran, silahkan dicermati ya. Ini baik. Ini sebenarnya kalau kita simpulkan sih sedikit. Ini karena dijabarkan aja jadi banyak. Contohnya misalkan perbedaan antara muatan netral, muatan negatif, positif. Lalu kelebihan muatan itu seperti apa. Kemudian ada perbedaan konduktor, non-konduktor, atau insulator, ada semikonduktor dan superkonduktor. Dan segala macamnya banyak ya. Nah, kalau disimpulkan sedikit sih, nanti kita bahas juga sedikit. Lalu intinya juga sudah saya tuliskan atau kesimpulan, misalkan kalian banyak nih kan, ke bawah tuh banyak ya. Kalian bisa dapatkan nanti di bagian inti ini, apa sih materi dari sesi ini. Oke. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi tentang hukum kolom ya. Apa sih hukum kolom itu? Pertama kita awali dari ada ilmuwan yang melakukan percobaan muatan benda ya. Jadi di sini ada 2 buah batang. Pertama batang kaca yang digantungkan gitu kan ya. Lalu ada batang kaca lain yang digosokkan ke mana tuh? Ke baju ya, baju katun gitu kan. Ternyata setelah digosokkan, ketika didekatkan gitu ya. Ini yang tadi digosokkan itu didekatkan ke batang yang menggantung, batang kaca menggantung, ternyata dia ditolak. Jadi ketika didekatkan, mereka saling jauh ya. Ditandai dengan kalau di gambar itu pakai arah-arah vektor gaya. Dia ditolak. Lalu percobaan lain gitu kan. Ketika batang plastik digosokkan ke bulu gitu ya. Ternyata dia tarik menarik. Ini simbolnya seperti ini, dia tarik menarik. Akhirnya setelah diteliti lebih detail lagi gitu kan ya. Kedua muatan batang ketika kedua buah batang itu bermuatan sama, dia akan tolak menolak. Repel each other, dia ditolak, saling menolak satu sama lain. Apabila dua buah muatan di batang itu berlawanan, maka dia akan attract each other ya, dia saling tarik menarik. Nah, akhirnya kan timbul pertanyaan sama ilmuwan, ini kira-kira ada apa sih di dalam batang ini? Oh, ternyata ketika diteliti lebih lanjut, hal-hal tersebut yang menyebabkan tarik-menarik dan tolak-menolak itu ada yang muatan positif dan muatan negatif. Itu simbolnya plus dan minus. Oke ya. Kesimpulannya ternyata ada muatan positif dan muatan negatif. Jadi, timbul nih kesimpulan. Oh, ternyata pada muatan itu ada muatan positif dan muatan negatif. Jika kedua buah muatan itu didekatkan, maka dia akan tarik-menarik apa kalau berlawanan ya. Tapi kalau sama, baik dia plus dengan plus atau minus dengan minus, maka dia akan tolak menolak. Oke. Kesimpulan pertama, muatan positif dan muatan negatif. Oke ya. Nanti timbul pertanyaan lagi, kenapa tiba-tiba kenapa kok kita harus menggosokkan kedua buah batang ini? Kenapa nggak dari awal kita dekatkan? Karena memang awalnya
Oke, si batang itu bersifat netral. Jadi di situ antara positif dengan negatif dia seimbang jumlah muatannya. Disebut dengan muatan netral ya. Jadi ketika di dalam satu buah inti muatan ya atau inti benda, apabila jumlah pot plus dan minusnya itu sama, maka dia akan bersifat netral, dia tidak tertarik maupun tidak tertolak. Oke, itu inti pertama. Nah, dari positif dan negatif ini muncullah yang namanya benda-benda konduktor, insulator, dan semikonduktor. Oke, di sini ada ini insulator, bahasa lainnya non konduktor atau isolator. Ini kayaknya SMA bahkan SD pun kita sudah mempelajarinya. Nah, konduktor ini adalah benda-benda yang dia muatannya itu bisa bebas bergerak. Ya, jadi misalkan ini terutama ini lebih kepada kelistrikan. Jadi misalkan ada sebuah benda batang gitu ya, dialiri listrik, maka yang berpindah adalah muatan-muatan listrik ini menuju ujung lainnya. Oke, jadi negatif tuh atau elektron tuh berpindah ke ujung lain apabila dia konduktor. Kalau misalkan insulator atau isolator ya, maka dia tidak berpindah secara bebas atau bahkan tertahan. Negatifnya yang harusnya masuk, dia tetap tertahan di sini. Karena si muatannya tidak bebas bergerak. Itu isolator. Bahasa gampangan ya, konduktor adalah bahan yang mudah mengalirkan listrik. Isolator, bahan yang tidak mengalirkan listrik. Oke, nah ini ada beberapa contoh konduktor. Ada air laut, air sendiri pun sudah konduktor, ditambah air laut, jadi air garam itu lebih kuat lagi konduktornya. Lalu ada besi, sehingga kalau misalkan kalian kesetrum pada itu bukan sumber listrik ya karena bahannya besi ya. Atau emas, emas ternyata juga konduktor, walaupun emas dari segi kemagnetan dia bukan bahan yang menghantarkan magnet ya. Lalu ada tembaga dan ada perak. Ini saya dapatkan dari referensi di sini. Adapun isolator yang tidak dapat mengantarkan listrik adalah kayu kering. Kenapa kering? Ya karena memang kalau basah dia bersifat konduktor. Bukan si kayunya, tapi si air yang ada di dalam kayu. Sehingga kalau misalkan ada kebocoran listrik gitu ya, terus ada pohon yang basah, kita harusnya menghindari. Jangan sampai kita kena strumnya. Kalau ternyata berlian juga dari sumber yang ada dia bukan dia ada lektor, minyak juga. Nah, jadi kalau misalkan kalian pernah baca ya atau yang dulunya di SMK gitu, terutama di kelistrikan, ternyata minyak itu bisa menjadi isolator. Contoh penerapannya ada di trafo. Jadi trafo di gardu induk itu kalau misalkan menggunakan bahan lain dia akan mudah bocornya atau mudah gosongnya. Nah, kalau yang lebih amannya atau lebih mudah tahannya itu justru minyak. Walaupun dia jenisnya ada cairan, tapi dia bersifat isolator. Karet, nah ini karet banyak ya. Contohnya kabel-kabel kita itu karet plastik. Lalu terakhir adalah gelas. Nah karet ini contoh aman ketika kita berada di pabrik ya. Mungkin kerja di pabrik kan sepatu itu biasanya sepatu safety ya. Entah itu alasnya yang dikasih bahan isolator biasanya dicat gitu kan atau dia dilapisin atau dengan menggunakan sepatu safety. Nah, itu manfaatnya apabila ada kebocoran listrik ke apa adanya pipa kabel yang terputus gitu ya sehingga mengalirkan listrik kita tidak tersetrum karena memang di industri pabrik itu lebih mudah terjadi konsleting ya atau tersambar listrik kalau misalkan kita tidak safety. Nah, kita tangani dengan menggunakan sepatu safety. Atau lalu gelas. Gelasnya juga nanti dipakai di kabel-kabel biasanya di kabel-kabel sutet gitu kalau misalnya kalian lihat menara-menara tower gitu kan. Di kabel itu ada yang namanya arrestor, arrestor nanti dari kaca salah satu bahannya. Nah, itu merupakan jenis isolator yang bagus. Oke.
Itu tadi kesimpulan dari adanya muatan elektron dan muatan positif dan negatif, muncullah namanya bahan-bahan konduktor dan isolator. Oke. Kemudian ada hukum Coulomb. Nah, di sini ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu adalah hukum yang terjadi pada partikel bermuatan. Atau terkadang biasanya lebih disebut adanya perkalian antara muatan 1 dengan muatan 2 dan berbanding terbalik dengan jarak yang dikuadratkan. Persamaan gaya elektrostatik yang bekerja pada partikel disebut hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb ini merupakan gaya elektrostatik yang bekerja pada partikel. Jadi kita langsung nyebutnya gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Nah, ini terjadi pada partikel yang bermuatan. Untuk persamaannya, karena kan terjadi pada partikel bermuatan ya, maka nanti persamaannya F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1Q2 kali R2. Jadi gaya Coulomb itu terjadi akibat adanya dua buah muatan yang didekatkan. Ya. Misalkan ini Q1, Q2 yang didekatkan, gitu kan. Maka dia nanti akan satu sama lain mengalami gaya Coulomb. Oke, jadi di sini akan ada gaya F1 ke kanan karena dia ditarik ya. Lalu yang dari muatan negatif ke kiri di sini ada F2 yang ditarik ke kiri. Oke. Kalau nanti ada 3 muatan gimana di sini? Taruhlah di sini ada negatif nih. Ini Q3. Maka nanti jadi kan kita kalau misalkan menghitung gaya Coulomb itu bandingkan antara muatan 1 dengan muatan 2. Muatan lainnya. Contohnya ini antara muatan 1 dengan muatan 3 dia tarik-menarik ya. Yang positif ditarik ke kanan, yang negatif tarik ke kiri. Sehingga kalau acuannya adalah pada muatan pertama nanti muncul di sini F1 3 yang ke arah kanan. Ini F21 ya. Lalu yang di muatan negatif 3 itu akan ada gaya Coulomb ke kiri F31. Bagaimana antara muatan ketiga dan muatan kedua gitu dari arah-arah gayanya? Maka antara muatan kedua dan muatan 3 kalau acuannya kita adalah muatan kedua, maka dia akan ditolak ke kiri ya. Di sini gaya Coulomb antara gaya Coulomb di muatan 2 terhadap muatan 3 F23. Nah, kalau kita gambarkan dari sisi muatan 3 terhadap muatan 2, maka gaya Coulombnya ke kanan yang ditolak. Oke, jadi kalian prediksi dulu di situ arah gayanya ke mana. Biasanya 1/4 pi epsilon itu kita semua sepakati kita ganti dengan konstanta K. Konstanta elektrostatisnya adalah konstanta K-nya ini saya buatkan jadi 9 ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jadi 1/4 pi N0 itu langsung aja kita ganti dengan K dan kita ganti dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, itu disebut dengan hukum Coulomb. Ini penting untuk dipahami. Nanti kita kerjakan contoh-contoh soalnya. Oke, kemudian ada arus listrik. Jadi arus listrik pada muatan itu adalah timbulnya arus listrik karena adanya muatan yang berpindah setiap detik. Muatan tiap satuan detik. Jadi itu adalah arus merupakan muatan tiap satuan detik. Oke, sehingga kita ambil kesimpulan ya. Kalau misalkan konduktor itu tadi di awal kita megangnya ujung yang lainnya ya. Jadi misalkan di sini nih. Ini ada muatan batang konduktor. Kita megang di sini. Nah, di sini ada sumber listrik yang ditempelkan. Maka ketika kita megangnya ujung dan bukan megangnya sumber listrik, kita tetap kena strum. Karena ada muatan-muatan yang bergerak. Sehingga timbul arus dalam batang konduktor. Kemudian, kalau isolator,
Kan tadi nggak ada muatan ya, muatannya nggak bergerak. Maka ketika kita megang ujungnya, kita tidak tersetrum karena nggak ada arus di sini. Jadi arus itu di sini nggak ada, karena tidak ada muatan yang bergerak. Jadi kesimpulannya arus terjadi kalau muatan itu bergerak tiap satuan detik. Lalu di sini ada tadi maksud gaya-gaya yang saya gambarkan gitu ya. Di sini antara positif dengan positif dia tolak menolak. Kalian perhatikan di situ panah birunya ya. Oke. Gaya mendorong partikel menjauh. Oke, ini juga saling berlawanan gayanya tolak menolak ya. Adapun kalau ternyata dia beda muatan positif dan negatif, dia pull the particle together. Jadi dia saling menarik, tarik menarik lah. Kalau beda muatan. Sama muatan baik positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif, dia tolak menolak. Kalau beda muatan dia tarik menarik. Terus gambar-gambar seperti itu. Oke. Lalu ada gaya yang lebih dari satu, multiple forces ya. Jadi jumlah gayanya itu nanti F12 tambah F13 dan seterusnya sampai F1 terhadap apa. Jadi misalkan ya, ada 3 muatan di sini. Oke. Kita diminta untuk mencari gaya kolom di misalkan di ini muatan 1, 2 dan 3. Kita diminta untuk mencari gaya kolom di sini. Ya, maka kita bandingkan dulu. Jadi kita cari gaya kolom masing-masing. Contohnya 3 terhadap 2 dulu, F32. F32 karena yang 2 negatif, yang ketiga positif, maka dia ditarik ya. Jadi positif ditarik ke kiri. F32. Bukan hanya di sini, karena ada muatan satu di ujung lain, maka kita bandingkan dulu nih, 3 terhadap 1 itu seperti apa. Ternyata 3 terhadap 1 itu tolak menolak ya. Jadi di sini ada F3 terhadap muatan 1. Jadi gaya kolom muatan 3 terhadap muatan 1 dia ditolak ke arah kanan. Nah, di sini kan pada muatan 3 muncul nih 2 gaya kolom. Sehingga F totalnya adalah F31 kanan dikurangi kiri, dikurangin F32. Atau boleh juga F31 ditambah negatif F32. Kenapa? Karena memang F32 itu vektornya ke kiri. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke istilah vektor, vektor itu merupakan muatan yang besaran yang memiliki arah. Sehingga dia memperhatikan arahnya, kalau arah ke kiri negatif, arah ke kanan positif. Nah, nanti akan ada contohnya ya. Jadi maksudnya multiple forces itu adalah Assalamualaikum. ternyata Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata gaya itu bisa Oke. Ternyata gaya itu bisa lebih dari satu. Contohnya di sini ini kan ada 3 muatan. Jadi bukan langsung kita kali ini F3 F312. Jadi K dikali Q1 Q2 Q3, bukan seperti itu. Kalian hitung dulu muatan 3 dengan 1, lalu dapat nih nilainya berapa, lalu muatan 3 dengan muatan 2. Nanti dapat nilai berapa, kemudian dicek. Kalau beda berlawanan arah dikurangin, kalau arah yang sama di jumlah. Oke, ini kan berlawanan arah ya. Maka dicari selisihnya berapa. Kalau misalkan Oke. Kalau misalkan dia searah, taruhlah kemudian di sini gitu kan. F3 1. Ini saya ubah nih. Saya ubah jadi negatif. Kan dia ditarik ke F3, ke muatan 3 ditarik ke muatan 1. Nah, ini berarti F totalnya adalah karena dia searah F32 tambah F31. Intinya kalau searah itu nanti jumlah, kalau berlawanan dicari selisihnya. Gitu ya, itu disebut dengan multiple forces. Dia mengikuti hukum kaidah superposisi. Oke.
Nah, dari mau kaidah hukum kolom, kita coba lihat kasus pada soal itu seperti apa. Jadi di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu ada dua buah muatan berjarak R. Lalu yang mana? Yang B ini body diagram ya, di body diagram untuk partikel 1. Jadi ini itu di muatan kedua itu ditarik ke muatan pertama. Jadi arahnya ke kiri. Lalu yang C itu ditambah tengah-tengah ada muatan negatif. Maka nanti untuk yang D itu di apa namanya di muatan pertama satu. Oh ini salah nih. Ini di muatan satu nih. Yang B ya, B itu di gaya kolom di muatan pertama. Gaya kolom di muatan pertama itu untuk Q1 ditolak ke kiri. Ya, karena positif dengan positif. Lalu yang C itu ditambah muatan negatif tengah-tengah, maka nanti kalau acuan kita diminta untuk mencari gaya kolom di muatan pertama. Maka di muatan pertama ini antara 1 dengan 2 dia ditolak ya. Kan sama-sama positif, ditolak ke kiri. Adapun yang 1,3 dia ditarik ke kanan, sehingga gambar vektor gayanya itu ke kanan. Nah, lalu yang E ini ketika ditambahkan muatan yang membentuk sudut. Oke, ini ada Q4, lalu kalau ditarik ke muatan 1, ternyata dia membentuk sudut theta. Nanti akan dari cara sendiri kita gunakan konsep vektor. Nah, maka bentukan vektor gayanya itu seperti ini. Antara muatan 1 dengan muatan 4, itu kan ditarik ke muatan 4 ya. Muatan satunya ditarik ke muatan 4, miring ke atas. Adapun muatan 1 dengan muatan 2, dia ke kanan. Maka nanti di sini akan muncul yang namanya resultan gayanya itu berapa, kita gunakan konsep perhitungan vektor. Nanti akan ada caranya. Oke. Nah, dari contoh-contoh ini di sini ada soal-soalnya ya. Jadi digambarkan gambar 217A tadi yang pertama ya. Menunjukkan dua partikel bermuatan positif. Di mana Q1-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19, Q2-nya 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Jadi muatan pertama 1,6. Iya, nanti ditulis biasanya 1,6 kali 10 pangkat minus 19, muatan kedua 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Oke. Jadi antara gambar dengan soal-soal di bawah itu sangat berkaitan. Nanti dibaca lagi aja. Dan partikel di istilahnya di ini ya, dikasih jarak gitu ya. Dengan nilai R-nya itu adalah berjarak 0,02 meter. Berapa besar dan arah dari gaya kolomnya? F12 pada partikel pertama dari partikel kedua. Jadi fokus kita nanti coba cari gaya kolom di partikel pertama. Karena nanti gaya kolom itu dilihat dia dari muatan berapa. Nah, sedangkan pada soal ini dia pada muatan pertama, maka berapakah gaya kolomnya? Sehingga di sini ada gaya kolomnya, ada penjelasannya ya. Karena kedua partikel bermuatan positif, partikel 1 ditolak oleh partikel 2 dengan besar gayanya digambarkan pada gambar 21. Pada persamaan 21.4. 21.4 mana? 21.4. Oke, ada ya persamaan di atas. Bagaimana persamaannya? Dan arah gaya F12 pada partikel 1 itu menjauhi partikel kedua. Ya. Jadi ini ya. Gambarnya itu yang di gambar B nih. Jadi gambar vektornya F12 itu ke kiri menjauhi partikel kedua. Oke, jadi kesimpulannya adalah ketika kalian mengerjakan soal gaya kolom, pertama kalian gambarkan dulu gaya kolomnya.
Kalian bandingkan muatan satu dengan muatan yang lain itu apakah dia ditarik atau dan ditarik ditolaknya pun ke arah mana. Ya. Oke. Terus pada arah negatif dari sumbu X, arah negatif ke kiri vektor. Oke. Nah, ini gambarnya nanti kalian cek sendiri di 21.7b. Menggunakan persamaan 21.4 dengan jarak R, kita substitusikan untuk R kecil. Kita bisa menulis besar gaya kolomnya. Jadi kesimpulannya, inilah perhitungan dari gaya kolom. Ingat, 1,4 pi kali epsilon 0 itu boleh kita ganti dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kebetulan di sini digunakan 8,99. Biasanya saya langsung bulatkan 9 ya. 9 kali 10 pangkat minus 9. Jadi 9 kali 10 pangkat minus 9 dikali Q1-nya. Q1-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ini ada semua, jadi kalau misalkan kalian lupa bagaimana sih perhitungan, kalian kembali ke PowerPoint ini. Lalu Q2-nya 3,2 ya, di situ ada. Q2-nya 3,2 kali 10 pangkat minus 19 dibagi dengan jaraknya itu 0,02 pangkat 2. Kalau misalkan digunakan kalkulator, jawabannya 1,15 kali 10 pangkat minus 24. Oke. Dan kesimpulan akhirnya directionnya gitu ya, directionnya itu negatif. Jadi arah vektor gaya negatif. Kenapa? Karena sesuai dengan digambar ya. Dia arahnya negatif. Jadi kalau ke kiri kita fokus vektor. Kalau misalkan gaya kolom itu ke kiri negatif, ke kanan itu positif. Jadi kesimpulan akhirnya untuk arahnya itu negatif 1,15 kali 10 pangkat minus 24. Itulah jawabannya. Jadi pertama nilai gaya kolomnya ini, kedua arahnya, kesimpulannya untuk vektor gayanya itu minus 1,15 kali 10 pangkat minus 24. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja. Oke ya, itu model yang pertama. Lalu kan tadi model kedua itu tiba-tiba ditambah di tengah-tengah kan ya. Nah, nanti akan muncul nih multiple forces. Jadi gaya lebih dari satu, bagaimana cara mengerjakannya. Dengan muatan Q3, jadi Q3 itu ditambahkan di tengah-tengah negatif 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Dan jarak 3/4 R itu from partikel 1. Dari partikel 1. What is the net electrostatic force F1 pada partikel pertama terhadap partikel 2 dan partikel ketiga? Lagi-lagi acuan kita pada partikel pertama. Oke, gambarannya seperti ini. Jarak partikel 2 terhadap partikel pertama 3,4 R. 3,4 R, maka di muatan 3 dengan muatan 2 dia jaraknya 1/4 R. R-nya berapa? R-nya 0,02. Maka nanti langsung aja bisa dikali 3/4 kali 0,02 itu jarak untuk muatan 1 terhadap 3. Lalu 1/4 kali 0,02 untuk jarak antara muatan 1 dengan muatan kedua. Gitu ya. Mudah lah ya. Ini hanya pengulangan materi SMA. Maka sama kita tentukan dulu gaya-gaya kolomnya. Tadi sudah ada. Ya. Karena fokus kita di muatan 1 di sini kan ya. Tadi sudah saya sampaikan. Oke, di sini fokus kita nanti gaya kolom dicari di muatan 1. Maka kalau misalkan di samping-samping ada muatan lain, kita bandingkan muatan 1 tersebut dengan muatan-muatan yang ada. Contohnya muatan 1 dengan muatan 3, tarik-menarik ya. Sehingga nanti F13 itu ke kanan. Adapun muatan 2 dengan muatan 1 itu tolak-menolak. Nah, muatan 2-nya di kanan, maka penolakannya ke arah kanan dengan arah gaya F2 ini. Sehingga nanti F-net-nya atau total gayanya itu arah kanan dikurangi arah kiri. F13 dikurangi F12. Atau selisih mereka berdua. Oke. Kalau sudah kita
tentukan arah-arah gayanya, kita tentukan nih nilai-nilai F13, jadi gaya kolom muatan 1 dengan muatan 3, dan juga F12, gaya kolom pada muatan 1 dengan muatan 2, itu berapa nilainya, yang nilainya sudah ada tadi kan. Gaya muatan kolom muatan 1 dengan muatan 2 kan tadi dapat 1,15 ya yang tadi atas. Kita tinggal mencari F13. Nah, ini dengan menggunakan persamaan yang sama, 1/4 pi F pi E0 P epsilon 0 dikali Q1 Q2 per 3/4 R kuadrat. 1/4 pi ini langsung aja kan ganti, nanti K boleh. Nilainya adalah 8,99 kali 10 pangkat 9 atau 9 kali 10 pangkat 9. Dikali dengan Q1 1,6 ya. Q2-nya 3,2 di sini. 3,2 kali 10 pangkat 19. Jadi pada perhitungan ini kan ada tanda negatif tuh. Nah, pada perhitungan tidak perlu dimasukkan tanda negatifnya. Langsung aja dimasukin angkanya. Dibagi 3/4 kali R kuadrat. Hasilnya di sini 2,05 kali 10 pangkat minus 24. Prediksi saya ini adalah arahnya ke kanan. Karena positif. Dan memang muatan 1 dengan muatan 3 itu arahnya ke kanan. Sudah dapat F12, sudah dapat F13. Tinggal kita totalkan. Karena arah berlawanan kita cari selisihnya. Oke, di sini ya. F1 net itu adalah F12 tambah F13. F12 1,15 kali 10 pangkat minus 24, arahnya ke kiri negatif ya, ditambah 2,05. Kesimpulannya adalah 9 kali 10 pangkat minus 25. Oke. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Ya, arahnya ke kanan. Sehingga nanti gayanya bergerak ke kanan. Mungkin ada yang bingung cara pengerjaan ini ya. Pangkat 10, 10 berpangkat. Kayak misalkan 1/10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Nah, jadi nanti kalian kumpulkan aja 10 paling belakang. Dikali 1/10 pangkat minus 3. Kalau ini bisa kita jadikan dia di atas semua. Oke, ini kan 1/10 pangkat 2 itu naik ke atas jadi 10 pangkat minus 2. Tinggal ubah tanda negatifnya aja. 10 pangkat 2 sudah di atas. 1/10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 saya pindah ke atas jadi 10 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, totalnya adalah perkalian berpangkat tinggal dijumlahkan aja. Negatif 2 tambah 2 tambah 3. Jadi 10 pangkat 3. Itu untuk perhitungan notasi ilmiah istilahnya, atau 10 berpangkat. Oke. Nah, kebetulan juga nih, pada perhitungan gaya kolom, total gaya kolom, kalian perhatikan di situ. Itu sudah sama belum pangkatnya. Kalau beda, nggak bisa dikurangkan atau jumlahkan. Kan ini sama minus 24 bisa masing-masing ditotalkan. Itu bentuk kedua ya, kalau misalkan ada lebih dari 2 muatan. Yang pertama ada syarat 2 muatan, yang kedua lebih dari 2 muatan. Lalu model yang ketiga, itu ada Q4 yang dia itu, kalian perhatikan, ditaruhnya iseng miring gitu kan, membentuk sudut nantinya. Oke, maka dari itu kita tinggal cara pertama tadi ya sudah kita tentukan dulu arah-arahnya. Kan sudah ada arahnya di PPT-nya ya. Nah nih. Jadi muatan 1 dengan muatan 4 itu ditarik ke atas. Oke, atau ke kanan atas ya. Lalu muatan 1 terhadap muatan 2 masih sama ditolak ke kiri. Nanti jadi vektornya seperti ini, kanan dikurangi kiri. Kita tulis dulu F14 itu berapa. Oke. F12 sudah ada tadi ya, yang 1,15. Sekarang kita cari dulu F14. F14 itu adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1 Q4 per 3/4 R kuadrat. Oke. 8, atau 9 kali 10 pangkat 9 kali 1,6 kali 10 pangkat 19 dikali di situ
Q4-nya minus 32 kali 10 pangkat minus 19 dibagi 1/3/4 R kuadrat. Oke, jadi jawabannya 2,05 kali 10 pangkat minus 24. Oh, oke. Ini buat menjelaskan ya. Nah, 0 tambah F4 14 sin 30. Oke, dapat nilainya adalah 2,05 kali 10 pangkat minus 24 untuk F14. Oke, nah di sini karena F12 dan F14 itu tidak dalam satu garis yang sama, maka kita tidak bisa menjumlahkan. Kita gunakan nanti analisa vektor. Oke. Maka penjumlahannya ini di sini ya. F14 1,025 kali 10 pangkat minus 24 ditambah F14 sin theta. Oke. Di sini mana nih? Kita baru bisa jumlahkan. Oke, F14 cos I tambah F14 sin theta. Oke. Jadi, perhatikan ya. Karena muatan 1 dengan muatan 4 timbul gaya yang tidak sejajar sumbu X, aksis itu sumbu X ya. Maka kita gunakan penjumlahan vektor. Oke ya. Jadi kan di sini nih, F14 ya dia ada di miring. Maka kita perlu menjumlahkan secara vektor. Caranya tadi oke ya. F14-nya F14 cos theta I. Cos theta I itu berarti searah sumbu X. Lalu F14 sin theta J. Kita substitusikan 2,05 yang merupakan F14 dan theta itu 60 derajat. Sehingga F14 hasilnya ya, F14 cos theta itu 1,025 kali 10 pangkat 24. Oke, nanti pakai kalkulator aja. Cos 60 itu kalau secara sudut istimewa adalah setengah, adapun sin 60 itu setengah akar 3. Nanti kalian yang lupa kayak gini, jadikan 2,05 kali 10 pangkat minus 24 kali cos theta kali setengah. Dapat di situ 1,025 ya. Adapun yang F14 kali sin theta berarti kan 2,05 kali 10 pangkat minus 24 kali setengah akar 3. Nanti kalau boleh gunakan kalkulator, gunakan aja kalkulator, hasilnya seperti ini. Kalau sudah kita kalikan dengan sudut-sudutnya atau trigonometri, baru kita bisa jumlahkan. F12 tambah F14. Nah, kebetulan F14 terdiri dari dua komponen. Oke ya. Mana di sini ada vektor I dan vektor J. Vektor J itu yang ke atas. Maka bisa kita jumlahkan antara F12 tambah F14 itu ini ya. Negatif 1,15 kali 10 minus 24 ditambah 1,025 kali 10 minus 24 hasilnya ini negatif 1,25 kali 10 pangkat minus 25 I itu adalah vektor X tambah 1,78 kali 10 pangkat minus 24. Oke. Kalau sudah seperti ini baru nanti kita resultankan ya. Mana resultan? Ini resultan yang ini. Jadi F1 2 F1 yang ini ya, yang ini dikuadratkan ditambah yang ini dikuadratkan. Hasilnya F1 net X itu yang vektornya I
F1 net itu yang vektornya C. Jadi F1 kuadrat ditambah dengan F1 terhadap sumbu Y kuadrat hasilnya 1,78. Maka hasil akhir dari gaya Coulomb itu 1,78 kali 10 pangkat minus 2, 4. Arahnya kemana di situ bisa kita gunakan tan theta ya. Tan theta dapat derajatnya negatif 86. Oke. Ini koordinat aksis B aksis. Sebenarnya ada yang lebih mudah sih caranya. Saya cek dulu ya. Apabila ada ketambahan muatan yang membentuk sebuah sudut. Oke. Nah nih, saya dapat. Jadi begini nih. Kalau misalkan ada membentuk sebuah sudut, mana sih tadi? Ini terakhir ya. Gini nggak sih? Lalu di sini nanti ada, tadi kan di atas ya, di atas itu negatif, di sini ini positif di sini. Maka nanti muncul ini 1, 2, 4. F12 di sini. Lalu di sini ada F14. Kan di sini nanti ada resultannya nih. F total. Oke. Maka nanti F14 itu boleh langsung, bukan F14. F total di muatan 1. Akar F12 kuadrat tambah F14 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F12 kali F14 dikali cos theta. Theta yang 60 tadi. Nah, ini kan lebih simpel ya. Pokoknya kalau sudah membentuk sudut, kalian gunakan ini. Jadi F total itu adalah F12 kuadrat tambah F24 kuadrat tambah 2 kali F12 F14 cos theta. Oke. Nanti coba dikerjakan sendiri, kalau beda kabari aja saya pertemuan berikutnya. Jadi kan itu dimasukin aja ya. Akar pertama dapat F12 kuadrat dulu deh. Jadi nanti F12 kuadrat itu berapa dimasukin. Lalu tambah F14 berapa dimasukin ke atas. Lalu di sini ada 2 kali F1 kali F2 kali cos 60 itu berapa. Nanti tinggal ini tambah ini tambah ini tambah ini, kemudian semuanya diakarin. Oke ya. Nah kebetulan karena ini beda arahnya, arah F14 ke kanan, arah F12 ke kiri. Oke, maka nanti ada kemungkinan ini dikurangkan nih. Ya, karena vektornya berbeda. Oke, coba deh saya bisa nggak ya? F12 kuadrat. F12 kita tadi dapatkan nilainya adalah 1,15 kali 10 pangkat minus 24 kuadrat. 1,15 1,3225 1,3225 kali 10 pangkat minus 4 8. Kemudian yang F14 itu tadi kita dapatkan ya 2,05 kali 10 pangkat minus 24. 2,05
2,05 4,2025 kali 10 pangkat minus 4, 8. Nah, kemudian 2 kali bentar. Oke. 2 kali F12 kan tadi 1,15 ya. 1, kali 1,15 dikali 2,05 dikali cos 60 itu setengah kali 0, dapat 2,3575. Ini kita totalkan. 2,375 tambah 4,2025 tambah 1,3225. Oke, akar 79. Jawabannya boleh 1,78. 1,3225 ditambah dengan 4,2025. Oke. 2,3575. Kali 31675. Oke. Ya, saya dapatnya ya. Jadi ketika ini ditambahkan, hasilnya adalah 1,32 4,2025 5,525. Lalu ini dengan ini dikurangkan sini ya. 2,3575 kurangin. Ini 3,1675. Oke. Ini oke. Jangan lupa ada kali 10 pangkat minus 48 ya. Jadi hasil adalah akar untuk F totalnya. Akar 3,1675 kali 10 pangkat minus 48. 3,1675. Ini 1,779 atau dibulatkan 1,78 kali 10 pangkat minus 48. Oke. Jadi gitu. Cuman biasanya karena kebetulan saya ngajar anak SMA juga, itu lebih simpel biasanya. Ya, nggak sedetail anak kuliah. Oke, intinya gini. Pada saat muatan tambahan itu membentuk sudut, kalian gunakanlah persamaan yang ini. Ya. F12-nya tapi dicari dulu berapa, F24-nya berapa. Lalu kalian perhatikan di sini. Hasil bentukan ya, hasil bentukan gaya-gaya yang ada itu searah atau berlawanan. Ini kan berlawanan ya, F14 ke kanan, ya. F12 ke kiri. Maka nanti yang sini dikurangin. Oke, dikurangin 2 kali F12, F14 cos theta. Tapi kalau misalkan dia searah, maka ini dijumlah. Ya, karena kebetulan itu, jadi jangan sampai salah. Yang mana sih kalau misalkan dia searah? Contohnya gini. Ini ada plus, ini ada minus. Ada plus nih. Oke. Minus yang mana nih? Gini ya. Ini minus. Oke. Kalau misalkan di sini ya, F ini 1, 2, 3.
Muatan 1 terhadap muatan 2 ditarik ke kanan ya. Oke, F1, 2. Muatan 1 dengan muatan 3 atas ditarik ke pojok. F1, 3. Oke, maka ini kan searah sama-sama ke kanan. Maka kalau sama-sama ke kanan, tadi bukan dikurang tapi jumlah 2 kali F1, 2, F1, 3 kali cos theta. Nanti sini akan membentuk sebuah sudut. Seperti itu ya. Perhatikan baik. Baik. Akhirnya kita punya kesimpulan pertama, kalau misalkan dasar basicnya ya udah F sama dengan kakiku per R kuadrat. K itu tadi 9 kali 10 pangkat 9. Lalu kalau misalkan di tengah-tengah ada atau muatan lebih dari 2, maka nanti kalian perhatikan muatan 1 terhadap muatan kedua itu berapa, muatan 2, muatan 1 dengan muatan 3 itu berapa, baru ditotalkan. Perhatikan kalau searah nanti itu dijumlah, kalau berlawanan dikurangkan. Kalau model terakhir, kalau membentuk sebuah sudut. Oke, terakhir ini wawasan penting, bahwasannya elektron dan juga proton itu memiliki besar muatan yang tetap 1,602 kali 10 pada 19 ya. Kemudian yang model yang kedua itu bahwasannya ternyata muatan itu sebenarnya tetap, atau kelestarian muatan itu menyebutkan bahwa ternyata setiap benda itu dia memiliki muatan-muatan yang seimbang. Adanya proses menggosok, kayak contohnya tadi kan kaca dengan kain ya, itu bukan berarti menciptakan sebuah muatan baru. Dia hanya memindahkan atau mentransfer muatan-muatan yang ada. Jadi tidak ada istilah muatan baru itu tercipta, hanya mengalir dari benda satu ke benda berikutnya. Oke ya, jadi kalau misalkan tadi muncul pikiran bahwa ternyata kita bisa membuat muatan baru dengan menggosokkan, itu salah. Proses menggosokkan hanya memindahkan muatan. Itu terakhir dari saya. Nanti referensi kalian bisa lihat di dua modul. Ini di internet ada ya. Saya dapat waktu itu Fundamental of Physics. Saya ambil tadi referensinya. Atau kalau yang bahasa Indonesia, di perpustakaan mungkin ada Fisika Dasar. Saya juga ada sih di rumah saya. Penerbit Andi. Nanti silahkan dicek aja. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya simpulkan? Atau cukup jelas? Saya kasih pencermatan 1 menit sebelum kita akhiri dan kita simpulkan. Halo Pak Zuber, Pak mau tanya, permisi Pak. Ya, gimana? Oke. Saya Rizka Febrianto Pak. Mau tanya Pak, itu tadi yang untuk akar pangkat yang 10 pangkat minus 48 itu apakah sama dengan 10 pangkat minus 24 Pak? Iya, benar sekali. Oh iya, benar ya. Ini tadi belum saya ganti. 10 pangkat minus 2. Gitu ya. Benar. Tadi Rizka Febrianto. Jawabannya sama ya. Jadi kita hanya mainin di akar, mainin di kali pangkat dan lain sebagainya. Coba ntar ya, semoga sih saya ngasih yang model angkanya, angka-angka yang enak aja. Biar ngitungnya nggak ribet juga ya. Yang penting kalian paham konsepnya. Baik, yang lain ada yang mau disampaikan lagi? Atau dari saya ada yang dirawat? Cukup ya? Gimana? Ya, yang lain kalau misalkan ada yang mau sampaikan. Kalau cukup, bilang cukup, biar nanti kita selesaikan juga pertemuan kita kali ini. Insya Allah cukup, Pak. Oke, baik, cukup. Bentar ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah nanti pada hukum elektrostatik sudah saya simpulkan tadi di PPT, cuma saya simpulkan lagi. Pertama, bahwa muatan terdiri dari 2, positif negatif. Kalau didekatkan sama muatannya, maka dia tolak menolak. Kalau berbeda, tarik menarik. Yang kedua, jenis bahan itu ada 3, konduktor dan isolator. Konduktor yang menghantarkan listrik atau yang bisa menjadi perantara muatan. Kemudian yang isolator yang tidak bisa.
Kemudian dari hukum Coulomb itu persamaan adalah F sama dengan kakiku, biasanya anak-anak SMA itu kakiku ragu-ragu. K kali Q 1 kali Q2 per R 2 kuadrat. Kalau misalkan ada lebih dari dua muatan, tugas kalian adalah mencari dulu gaya masing-masing. Kalau beda arah, maka diselisihkan atau dikurangkan. Kalau sama arah, dijumlahkan. Lalu kalau misalkan membentuk sebuah sudut, itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Lagi-lagi kalau sama arah, di situ ditambah, kalau beda arah nanti dikurangkan. Terus yang terakhir bahwa muatan elektron itu tetap tadi 1,62 kali 10 pangkat minus 19 ya. 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Satuan dari muatan Coulomb, jangan lupa satuan dari gaya Coulomb Newton, satuan dari meter, jarak itu meter. Lalu terakhir, bahwasanya kita tidak bisa membuat yang namanya muatan baru, tapi kita hanya mentransfer dengan proses-proses yang ada. Contohnya tadi, kita mentransfer muatan negatif ya, karena memang yang berpindah itu muatan negatif. Ketika digosokkan plastik dengan bulu, tadi contohnya ada atau gaya atau kaca dengan baju. Baik, itu terakhir dari saya. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat ya. Nanti kalau misalkan perlu diskusi lebih lanjut, silakan catat ya, kemudian disampaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian terakhir saya sampaikan untuk presensi saya data dari pengaksesan kalian dengan link Meet bukan di kolom diskusi, tapi yang ada di logo online. Nanti kalau yang belum, klik aja itu ya. Habis itu untuk tugas kelompok dan kelompoknya nanti saya bagikan setelah ini, jadi bisa kalian langsung persiapkan. Kemudian untuk rekaman ini bagian nanti ke depan pengen mengulang kembali, nanti coba saya buat dan saya rekap lalu nanti saya bagikan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua sehat selalu karena COVID masih seperti ini ya. Harapan saya adalah kita semua selalu menjaga kesehatan biar kita pun juga sehat dan kita bisa terus berdiskusi. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.